Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulma Aprila, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu prosedur pelaksanaan mutu. Prosedur pelaksanaan mutu merupakan rangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks lembaga pendidikan atau organisasi lainnya, pelaksanaan mutu bertujuan untuk menjaga konsentrasi kualitas, meningkatkan kinerja, serta mencapai kepuasan pihak terkait. Prosedur ini tidak berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang berkelanjutan melalui perbaikan secara terus-menerus. Nah, selanjutnya yaitu sosialisasi dan internalisasi standar. Sosialisasi dan internalisasi standar merupakan tahap awal dalam pelaksanaan mutu, di mana organisasi memperkenalkan dan menanamkan pemahaman tentang standar mutu kepada seluruh anggota. Sosialisasi dilakukan melalui pelatihan, rapat, atau penyampaian informasi agar setiap individu mengetahui apa yang menjadi acuan kerja. Sementara itu, internalisasi bertujuan agar standar tersebut tidak hanya dipahami, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Dengan demikian, setiap anggota organisasi dapat bekerja secara konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu saya akan membahas tentang quality awareness atau kesadaran mutu. Quality ini adalah upaya untuk menemukan kesadaran seluruh anggota organisasi terhadap pentingnya mutu dalam setiap aktivitas. Kesadaran ini mencakup sikap peduli terhadap kualitas pekerjaan, tanggung jawab terhadap hasil, serta komitmen untuk selalu melakukan yang terbaik. Dengan adanya kesadaran mutu, setiap individu tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga memastikan bahwa hasilnya memenuhi standar yang diharapkan. Hal ini akan menciptakan budaya organisasi yang berorientasi pada kualitas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari presentasi dari rekan saya, yaitu penerapan PDCA atau dipanjangkan dalam artinya Plan Job Seek ICT. Jadi penerapan PDCA itu merupakan metode manajemen yang digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Jadi tahap plan perencanaan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan. Jadi tahap 2 dalam diartikan pelaksanaan adalah implementasi dari rencana tersebut. Selanjutnya tahap checks yang diartikan dalam pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan rencana. Yang terakhir yaitu tahapan ICT yang diartikan dalam tindakan, merupakan langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Jadi siklus ini dilakukan secara terus-menerus agar mutu organisasi selalu meningkat. Baiklah, sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai penerapan 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Jadi penerapan 5S ini adalah metode untuk menciptakan sebuah lingkungan yang rapi, bersih, dan efisien. Seiri yaitu ringkas, yang mana itu berarti memilah barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Sedangkan Seiton yaitu rapi, ya ini adalah menata suatu barang agar mudah ditemukan. Selanjutnya yaitu mengenai Seiso atau bersih, yang mana ini mengartikan bahwa untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu mengenai Seiketsu atau standarisasi.
Ini adalah adalah mempertahankan kondisi yang sudah baik. Yang terakhir yaitu mengenai Shitsuke atau disiplin. Jadi Shitsuke ini adalah yang berarti membiasakan diri untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Yang mana dengan penerapan 5S ini proses kerja menjadi lebih efektif, efisien, dan mendukung tercapainya suatu mutu yang optimal. Mungkin ya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.